Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu. Baiklah, marilah kita awali pelajaran kita dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amin. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi PAI, terutama adalah pelajaran Kurdish. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah surat, yaitu surat At-Takatsur, yang artinya adalah bermegah-megahan. Namun sebelumnya marilah kita ingat pelajaran yang lalu, bahwasanya Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada manusia, kepada kita semua. Namun sayang sekali banyak manusia yang lupa beribadah kepada Allah karena sibuk mengurusi nikmat yang telah diberikan. Maka di dalam surat At-Takatsur ini banyak bercerita tentang manusia yang sibuk dengan urusan dunia hingga lalai beribadah kepada Allah. Baiklah, sebelum kita membahas materinya, marilah kita baca terlebih dahulu surat At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Yang artinya adalah bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Baiklah, pada itu adalah ayat surat At-Takatsur dan beserta artinya. Kalaulah kita simpulkan, maka kita akan mendapati 4 poin dari isi surat At-Takatsur tersebut. Baiklah, kita lihat pada halaman 30, yaitu kandungan surat At-Takatsur. Silakan kalian buka di halaman 30. Isi surat At-Takatsur antara lain adalah, yang pertama, isinya ada 4. Yang pertama adalah banyaknya manusia berbangga-bangga dengan kelebihan yang dimilikinya. Jadi manusia merasa bangga dengan kelebihan yang dimiliki. Entah itu harta, anak buah, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Ya, kalau kita bisa kelebihan yang kita miliki, entah itu bakat atau prestasi akademik, fisik yang cantik, dan lain sebagainya, berbangga-bangga dengan hal itu, justru membuat mereka berbangga-bangga itu adalah sikap yang salah, ya. Nah, sikap yang, dan itu kebanyakan sikap manusia.
Jika memiliki kelebihan, justru berbangga-bangga. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka kufur terhadap nikmat Allah. Artinya tidak mengakui atau tidak merasa bahwasanya nikmat yang diberikan itu, kelebihan yang diberikan itu adalah milik Allah atau berkat pemberian Allah. Dia merasa kelebihannya, bakatnya, apa yang didapat, prestasinya adalah hasil jeripayanya sendiri. Nah, ini namanya kufur nikmat, ya. Kufur nikmat adalah sebuah dosa. Tidak boleh. Sebagaimana Korun yang hartanya banyak, dia merasa harta sebanyak itu adalah milik dia berkat hasil jeripaya dia, berkat ilmu yang dia miliki dalam berbisnis dan berdagang. Nah, ini adalah kufur nikmat. Dia tidak menafikan Allah atau menafikan Tuhan. Ya, maka inilah yang disebut kufur nikmat. Dan kita pun harus menjauhi sifat ini, sifat berbangga-bangga dan sifat kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah poin yang pertama, bahwa banyak manusia yang berbangga-bangga dengan kelebihan yang dimilikinya. Apa sih harusnya? Ya, kalau kita memiliki kelebihan, kita sikapi dengan rasa syukur. Dan sikap syukur itu tidak berbangga-bangga atau tidak bermegah-megahan dengan kelebihan yang kita miliki, baik itu harta, kekuasaan, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua adalah poin yang kedua, sifat membanggakan dunia membuat orang melupakan ibadah kepada Allah hingga meninggal dunia. Nah, bahaya daripada berbangga-bangga ini di dunia itu akan mengakibatkan orang itu lupa pada Allah atau melupakan ibadah, ya. Sibuk mengejar dunia, sibuk lalai dengan dunia, sampai akhir hayatnya. Yang lebih parah adalah sampai akhir hayatnya, karena memang nikmat, menyegarkan, menyenangkan, indah di hadapan kita, gitu ya, sehingga kita terlalai, tergoda sampai lupa ibadah. Nah, ini sifat membanggakan dunia ini membuat orang lupa ibadah. Ibadah apa saja, ya, baik ibadah dirinya kepada Tuhannya maupun kepada sesama manusia. Baik, yang ketiga adalah poin yang ketiga adalah orang yang berbangga-bangga dengan dunia dan melupakan ibadah akan melihat akibat perbuatannya di akhirat. Nah, ini adalah ancaman. Allah mengancam azab yang pedih bagi orang yang sombong. Sombong itu apa sih? Sombong itu, definisi sombong menurut Islam, ya mereka enggan beribadah kepada Allah. Ya, itu orang sombong. Karena dia diciptakan oleh Allah, tapi enggan beribadah kepada Allah yang menciptakan, itu orang sombong. Tentu kesombongan itu sebabnya tadi, karena ada sebab, ya, yaitu berbangga-bangga, merasa dirinya memiliki kelebihan dan lupa akan dirinya sebagai hamba, ya. Maka Allah ancam orang seperti ini, ya. Dan banyak orang yang memiliki kelebihan lalu lupa, ya, dan akan ibadah, lupa akan kewajibannya, maka Allah mengancam dengan azab yang pedih. Orang akan mengancam mereka sungguh akan melihat neraka jahim, kata Allah, dengan mata kepala yang sendiri, ainul yakin, ya. Ya, Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Intinya seperti itu. Kemudian yang keempat, kita lihat di halaman 31, Allah akan meminta pertanggungjawaban manusia atas nikmat yang telah diberikan. Nah, jadi semua nikmat yang Allah berikan, baik itu umur, kesehatan, kemudian harta, itu akan dimintai pertanggungjawaban, ditanya, ya. Semua di akhirat itu akan ditanya. Jangankan sebelum masuk ke akhirat, ketika kita mati saja sudah ditanya. Di alam kubur ditanya 3 pertanyaan, kemudian nanti pada hari padang mahsyar ditanya lagi 4 pertanyaan, terus ditanya-tanya-tanya. Jadi manusia itu akan ditanya.
artinya ditanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi manusia itu akan ditanya, bukan Allah yang ditanya, tapi Allah akan bertanya. Nah, pertanyaannya bagi kita, bisakah kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Allah itu? Nah, kalau tidak bisa, maka celaka bagi kita. Dan tentu jawaban-jawaban itu adalah jawaban-jawaban amal soleh. Kita tidak bisa bohong, kita tidak bisa menipu Allah. Kita akan menjawab dengan amal-amal kita yang telah kita lakukan di dunia. Jadi, semua akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawabannya, baik itu nikmat sehat, nikmat harta, nikmat umur, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, marilah kita mengajak kepada mengambil ibrah dari surat At-Takasur ini, sebuah amalan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah, yang paling utama adalah memang mensyukuri nikmat. Ya, nikmat itu harus kita syukuri. Nah, dengan cara apa? Ya, yang pertama kita lihat mensyukuri nikmat tubuh, ya, badan kita ini. Kita akan gunakan untuk apa? Untuk beramal soleh, ya. Nanti tubuh kita akan ditanya, untuk apa ini badan kita? Sampai dari mulai muda sampai tua begitu, sampai keriput dan lain sebagainya. Kita gunakan untuk beramal soleh. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat harta. Tentu dengan bersedekah, berinfak, berzakat, wakaf, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mensyukuri nikmat umur. Kita diberikan umur 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Itu pun akan ditanya, untuk apa? Nah, misalkan kita gunakan dengan menuntut ilmu, belajar agama. Nah, karena memang belajar agama adalah sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu dari dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Nah, salah satu pemanfaatannya nikmat umur adalah menuntut ilmu dan manfaat-manfaat yang lainnya juga. Baiklah, inilah yang dapat Pak Puji sampaikan pada sesi yang pertama. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.